Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa bayi. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Danu Septian, ada saya sendiri Anissa Amalia, ada Debbie Aureli, dan ada Nur Fajria. Yang pertama, perkembangan masa bayi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik pada masa bayi. Yang pertama itu ada dilihat dari tinggi dan berat badan. Pada saat bayi dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 20 inci atau 50 cm. Dengan berat 3,4 kg dibandingkan dengan ukuran tubuh orang dewasa, panjang bayi lebih dekat daripada beratnya. Panjang bayi yang 20 inci menunjukkan lebih dari 1/4 tinggi orang dewasa, sedangkan 3,4 kg beratnya menunjukkan hanya sebagian kecil dari berat badan orang dewasa. Yang kedua ada perkembangan refleks. Refleks adalah gerakan-gerakan bayi yang bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu, serta memberi bayi respons penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu ada perkembangan refleks. Perkembangan refleks itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada refleks menghisap dan mencari. Refleks mencari terlihat ketika pipi bayi disentuh dan diusap dengan lembut, maka ia langsung merespons dengan memalingkan kepalanya ke arah pipi bayi yang disentuh. Tingkah laku pencarian inilah yang disebut dengan refleks mencari. Refleks mencari ini membantu bayi menemukan payudara ibunya sebagai sumber makanan. Di samping refleks mencari, bayi juga baru lahir memperlihatkan refleks menghisap. Yang kedua ada refleks moro atau moro refleks. Suatu respon tiba-tiba dari bayi yang baru lahir akibat adanya suara atau gerakan yang mengejutkan. Refleks moro ini juga merupakan suatu upaya mempertahankan hidup. Dan yang ketiga ada refleks menggenggam atau gripping refleks. Refleks menggenggam terjadi ketika suatu menyentuh telapak tangan bayi dan bayi akan merespons dengan cara menggenggam tangan dengan kuat. Nah, kemudian yaitu ada kerangkaian tingkah laku pada bayi. Nah, perkembangan refleks dan fungsi motorik pada bayi kemudian memunculkan serangkaian tingkah laku dan lebih kompleks. Dengan tingkah laku yang kompleks tersebut telah memungkinkan bayi sebagai makhluk biologis dapat bertahan hidup menurut Leonard dan Wolters. Nah, kerangkaian tingkah laku bayi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pola tidur dan bangun, ada pola tidur dan minum, dan ada pola buang air. Nah, perkembangan keterampilan motorik pada bayi, keterampilan motorik ini itu adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang murni. Nah, perkembangan keterampilan motorik ini itu dibagi menjadi 2, ada keterampilan motorik kasar dan ada keterampilan motorik halus. Kemudian yaitu ada perkembangan sensor. Bayi yang baru lahir ini telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat yang berfungsi untuk menangkap inilah yang disebut indera atau sensa atau sistem sensorik. Nah, perkembangan sensor ini itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengecapan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Dan yang selanjutnya yaitu ada perkembangan otak. Pada waktu masih bayi berada dalam kandungan ibunya, berat badannya itu tuh telah membentuk sekitar 1,5 miliar sel-sel per menit. Jadi pada saat dilahirkan, bayi kemungkinan telah memiliki semua sel-sel otak yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Akan tetapi, sel-sel otak yang akan dimiliki tidak akan sepanjang hidupnya. Tadi Anissa sudah menjelaskan perkembangan fisik pada masa bayi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif pada masa bayi menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa bayi itu ada 4. Yang pertama skema, yang kedua asimilasi dan akomodasi, yang ketiga organisasi, dan yang terakhir ada ekuilibrasi dan tahap-tahap perkembangan. Nah, tahapan pertama yaitu skema. Menurut Piaget, ketika seorang bayi mencoba membangun pemahamannya mengenai dunia, maka otak mereka yang sedang berkembang menciptakan skema, yaitu berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Menurut teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik merupakan ciri yang berkembang di masa bayi. Skema bayi dibangun dengan tindakan-tindakan sederhana yang dapat ditampilkan terhadap objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Tahapan kedua yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak menggunakan skema-skema yang telah dimilikinya untuk
menangani informasi atau pengalaman baru. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema-skemanya agar sesuai untuk mengelola informasi dan pengalaman baru. Asimilasi dan akomodasi sudah berfungsi ketika bayi masih berusia sangat dini. Yang tahapan ketiga ada organisasi. Menurut Piaget, untuk dapat memahami dunianya, anak-anak berusaha mengorganisasikan pengalamannya secara kognitif. Dalam teori Piaget yang dimaksud dengan organisasi adalah pengelompokan perilaku-perilaku dan pemikiran-pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Tahapan yang keempat, ekuilibrasi dan tahap-tahap perkembangan. Dalam upaya memahami dunianya secara tidak sadar, anak mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan atau bisa disebut disequilibrium. Artinya, secara terus-menerus, anak dihadapkan pada contoh-contoh yang berlawanan dengan skema yang sudah ada pada dirinya dan menimbulkan inkonsistensi. Selanjutnya, ada perkembangan emosi pada masa bayi. Setiap orang yang berada di sekitar bayi dapat mendeteksi bahwa bayi itu pada dasarnya adalah makhluk emosional. Beberapa bayi memiliki sifat pemalu, sementara yang lain mudah bergaul. Dan ada juga bayi memiliki sifat aktif, sementara yang lain kurang aktif. Dan selanjutnya, yang pertama itu perkembangan emosi. Emosi itu apa sih? Emosi adalah warna dan musik kehidupan dan tali yang menyatukan orang-orang. Emosi juga bisa didefinisikan sebagai perasaan atau afek yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu. Nah, yang kedua, pengaruh biologis dan lingkungan. Emosi juga dipengaruhi oleh dasar biologis maupun pengalaman seseorang. Pentingnya peranan biologi bagi emosi juga terlihat pada perubahan kapasitas emosi seorang bayi. Yang ketiga, emosi-emosi awal. Dasar-dasar emosi awal itu ada emosi primer dan emosi sadar diri. Yang pertama, emosi primer adalah emosi yang dimiliki oleh manusia dan binatang. Emosi ini diekspresikan dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi manusia. Yang kedua ada emosi sadar diri atau self-conscious emotion. Memerlukan kewaspadaan diri yang melibatkan kesadaran dan rasa keakuan. Yang keempat ada ekspresi emosi dan relasi sosial. Ekspresi emosi memiliki peran dalam relasi bayi. Yang pertama, kemampuan bayi untuk mengkomunikasikan emosi memungkinkan interaksi yang terkoordinasi dengan pengasuhnya dan merupakan awal suatu ikatan emosional di antara mereka. Jadinya ini tuh contoh bayi. Ada yang bayi diasuh oleh pengasuh dan ada bayi yang diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan itu merupakan awal ekspresi emosi awal pada masa bayi. Perkembangan sosial pada masa bayi. Perkembangan sosial sejak awal perkembangan bayi memandang penuh perhatian pada wajah-wajah dan mengenali suara manusia, terutama suara pengasuhnya pada saat bercengkrama. Di usia awal, bayi lebih pandai untuk menerjemahkan arti ekspresi wajah ketika sedang bermain secara bertatapan muka. Ketika bayi berusia 2 hingga 3 bulan, interaksi bermain secara bertatapan muka, vokalisasi sentuhan, dan bahasa tubuh saat aktivitas bermain menjadi salah satu motivasi para ibu untuk membentuk kondisi emosi positif bagi bayinya. Bayi merespon secara berbeda di usia 2 hingga 3 bulan terhadap orang dibandingkan terhadap objek diam seperti boneka, salah satunya karena sifat positif dan interaksi antara bayi dan pengasuh. Namun, frekuensi aktivitas bermain bertatapan muka menurun setelah usia 7 bulan seiring bayi menjadi lebih mampu bergerak leluasa sendirinya. Bayi juga mempelajari dunia sosial melalui konteks aktivitas bermain bertatapan muka bersama pengasuhnya. Bayi sejak usia 6 bulan sudah menunjukkan minat terhadap bayi lain. Interaksi sebaya meningkat jauh antara usia 18 hingga 24 bulan. Balita banyak meningkatkan permainan berulang dan resiprokal di antara balita lainnya saat bertemu, contohnya dengan menirukan tindakan nonverbal seperti melompat dan berlari. Keterampilan lokomotorik yang baru dikembangkan dan digapai dengan ini memungkinkan bayi untuk secara mandiri lebih sering memulai interaksi sosial. Tahap-tahap kelekatan pada bayi. Tahap ini sangat berpengaruh untuk perkembangan sosial pada masa bayi. Pada tahap pertama dari lahir hingga usia 2 bulan, secara insting bayi menjalin kedekatan dengan manusia.
Pada tahap kedua, dari 2 hingga 7 bulan, kelekatan menjadi berfokus pada satu individu. Pada tahap ketiga, dari usia 7 hingga 2 bulan, titik kelekatan yang khusus berkembang ketika keterampilan lokomotor meningkat. Pada tahap keempat, dari usia 24 bulan dan seterusnya, anak-anak menjadi menyadari perasaan, tujuan, dan rencana orang lain, serta mulai mempertimbangkan hal-hal dalam menentukan tindakannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada masa bayi. Jadi kemampuan bahasa bayi adalah keterampilan yang dimiliki bayi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan bayi sesuai dengan usianya. Sama seperti perkembangan motorik, sensorik, kecerdasan emosional, dan kognitif, perkembangan bahasa bayi juga berlangsung secara bertahap. Berikut ini merupakan tahapan atau fase bicara pada bayi. Yang pertama ada tangisan. Biasanya bayi mengekspresikan perasaan atau tangisannya atau emosinya itu melalui menangis. Ya, jadi menangis ini ada 3 macam, yaitu ada menangis biasa, menangis karena marah, dan menangis karena sakit. Yang kedua itu ada ocehan. Pada masa ini bayi sudah mulai belajar bahasa melalui mengenali kata-kata yang ia dengar dari orang sekitarnya. Bayi mulai mengoceh pada usia 1 sampai 2 bulan. Tahapan yang selanjutnya yaitu celotehan atau babbling. Jadi celotehan merupakan hasil penyempurnaan dari ocehan. Celotehan sendiri adalah hasil penggabungan huruf mati dan huruf hidup, seperti da, ma, dan na. Bayi biasa mulai berceloteh ketika berada pada usia pertengahan 1 tahun. Seperti di perkembangan usia 4 bulan ke atas, bayi mulai bicara dengan meniru apa yang ia dengar. Upaya bayi untuk berbicara ini masih terdengar asal dan sulit dimengerti, tetapi ia akan mengulanginya berkali-kali. Hal ini dikarenakan ia sedang bereksperimen menggunakan lidahnya, terus langit-langit mulutnya, dan pita suaranya. Nah, tahap yang keempat yaitu munculnya kata pertama. Sebelum bisa berbicara lancar, bayi sebenarnya telah memahami kata-kata yang belum bisa mereka ucapkan. Seperti halnya ketika bayi sudah mampu mengetahui namanya sendiri pada perkembangan usia 5 bulan. Memasuki usia 7 bulan, ucapan bayi mulai terdengar masuk akal, karena ia sedang berusaha mencoba nada dan pola bicara seperti apa yang diucapkan orang terdekatnya, walaupun kata-katanya itu masih belum tepat. Nah, pada tahap ini, kemungkinan terjadi di usia 8 hingga 11 bulan. Selanjutnya akan muncul kata-kata menarik dengan pengucapan yang mudah. Proses ini akan berlanjut seiring dengan bantuan orang di sekitarnya. Jadi, kesimpulannya, masa bayi merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat. Terutama yang terpesat adalah dalam tahun pertama, dalam 6 bulan pertama, pertumbuhan ini terus terjadi dengan pesat. Kemudian mulai menurun dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Perkembangan masa bayi sangat berpengaruh untuk perkembangan masa selanjutnya. Jika bayi berkembang dengan baik pada masa ini, maka tahap berikutnya ia tidak memiliki hambatan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.